Ya, selamat pagi teman-teman dan Bu Aan. Pada hari ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan PSAK 26 terkait biaya pinjaman. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Karana Naftali dengan nomor NIM 202450222. Ada Mafaza Ramadhani dengan nomor NIM 202450171. Dan ada Agnia Hilma dengan nomor NIM 202450176. Ada Devita Nur Kusrianti dengan nomor NIM 202450370. Ada Farah Nafisa Atika dengan nomor NIM 202450401 dan ada Naomi Kristi Yoelita dengan nomor NIM 202450404. Nah, biaya pinjaman itu apa sih? Biaya pinjaman adalah perolehan, konstruksi, atau produksi aset, kualifikasi yang dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan tersebut. Sedangkan biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban. Dan misalnya contohnya kita membeli sebuah gedung. Nah, gedung itu jika kita misalnya ada perbaikan berupa pengecatan satu gedung atau misalnya ada biaya perbaikan, itu dihitung sebagai biaya dari gedung tersebut. Sedangkan jika ada maintenance secara kecil-kecilan atau misalnya cuma hanya mengecat di beberapa lantai, itu dihitung sebagai beban. Nah, ruang lingkup dari si biaya pinjaman ini adalah entitas menerapkan pernyataan ini untuk akuntansi biaya pinjaman. Pernyataan ini tidak mengatur biaya ekuitas atau actual or imputed cost of equity, termasuk modal preferen yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas. Entitas tidak dipersyaratkan untuk menerapkan pernyataan ini untuk biaya pinjaman yang diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau produksi dari aset kualifikasian yang diukur pada nilai wajar. Yang kedua ada persediaan yang dipabrikasi atau produksi dalam jumlah besar dengan dasar berulang. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Naomi. Selanjutnya, masih dalam ruang lingkup, pada paragraf ke-6, biaya pinjaman dapat mencakup yang pertama A, itu beban bunga yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif dalam PSAK 71. Kemudian yang D, bunga terkait liabilitas sewa sesuai PSAK 73, dan E, selisih kurs dari pinjaman mata uang asing sepanjang diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga. Nah, paragraf ini itu menjelaskan komponen biaya pinjaman yang boleh diakui sebagai biaya bunga. Artinya, biaya pinjaman tidak hanya bunga pinjaman bank biasa, tapi juga yang pertama ada bunga efektif. Jadi bunga efektif ini tuh dihitung dengan metode effective interest method yang pada PSAK 71. Nah, yaitu metode yang mencerminkan biaya pinjaman itu sebenarnya setelah memperhitungkan diskonto, premi, dan biaya transaksi. Nah, yang kedua ada bunga dari liabilitas sewa. Misalnya entitas menyewa aset dan menanggung bunga atau interest expense sesuai dengan PSAK 73. Nah, ketiga ada selisih kurs pinjaman falas. Jika pinjaman dilakukan dalam mata uang asing dan selisih kurs dianggap sebagai penyesuaian terhadap bunga, maka bisa dikategorikan sebagai biaya pinjaman. Selanjutnya, pada paragraf ke-7, ini tuh bergantung pada keadaan aset. Aset berikut dapat menjadi aset yang dikualifikasikan, yaitu ada persediaan, pabrik, fasilitas pembangkit listrik, aset tak berwujud, properti investasi, dan tanaman produktif. Nah, paragraf ini tuh menjelaskan contoh aset yang termasuk aset kualifikasian, yaitu aset yang memerlukan waktu lama untuk siap digunakan atau dijual. Nah, contohnya itu ada pabrik pembangkit listrik, properti investasi, aset tak berwujud seperti software besar karena butuh waktu pembangunan yang lama. Yang kedua ada persediaan, bisa jadi aset kualifikasian karena dia tuh jika diproduksi dalam waktu lama. Nah, contohnya itu wine yang difermentasi bertahun-tahun. Yang ketiga ada tanaman produktif seperti kebun sawit, teh, atau kopi. Itu tuh juga termasuk karena butuh waktu tumbuh sebelum menghasilkan. Nah, sebaliknya aset keuangan dan persediaan yang cepat dijual atau short term itu tuh tidak termasuk aset kualifikasinya. Selanjutnya ada pengakuan. Pada paragraf ke-8, entitas mengkapitalisasi biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan, konstruksi, atau pembuatan aset kualifikasian sebagai bagian dari biaya perolehan aset tersebut. Nah, biaya pinjaman lainnya itu diakui sebagai beban pada periode terjadinya. Nah, inti dari paragraf ini tuh adalah aturan pengakuan biaya pinjaman. Yang dimana yang pertama, jika kita pinjaman itu berkaitan langsung dengan pembangunan aset kualifikasian,
itu tuh dapat dikapitalisasi atau ditambahkan ke nilai aset. Nah, kalau yang kedua, jika pinjaman tidak terkait langsung dengan aset kualifikasian, itu tuh bisa langsung dibebankan ke laba rugi. Contohnya itu jika perusahaan meminjam uang untuk membangun pabrik, nah bunga selama pembangunan itu tuh dikapitalisasi. Tapi kalau dia pinjaman itu untuk modal atau kerja harian itu, bunga itu langsung dibebankan. Selanjutnya, pada paragraf ke-9, biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan aset kualifikasian termasuk dalam biaya perolehan aset tersebut, jika kemungkinan besar akan menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan dan dapat diukur secara andal. Nah, paragraf ini tuh menjelaskan kapan biaya pinjaman itu boleh dikapitalisasi. Nah, yang pertama, biaya pinjaman tuh benar-benar menghasilkan manfaat ekonomi untuk masa depan, misalnya menambah nilai aset. Yang kedua, dapat diukur secara andal, bunga dan durasi kapitalisasi itu harus jelas. Nah, selain itu disebutkan bahwa bila entitas berada di lingkungan hiperinflasi, itu tuh yang mengacu pada PSAK 63, maka sebagian bunga yang merupakan kompensasi inflasi tidak dapat dikapitalisasi, tapi diakui sebagai beban periode berjalan. Selanjutnya, biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi. Nah, paragraf 10 ini, biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung pada aset kualifikasian adalah biaya pinjaman yang dapat dihindari jika pengeluaran aset atas aset tersebut itu tidak dilakukan. Nah, jika entitas meminjam dana secara spesifik untuk aset tertentu, maka biaya pinjaman terkait dapat diidentifikasi dengan mudah. Nah, paragraf ini tuh memperjelas makna dari biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung, yaitu yang pertama, biaya pinjaman yang dapat dihindari kalau proyek atau pembangunan aset itu tidak dilakukan. Yang kedua, jika dana pinjaman khusus untuk satu proyek, maka bunga tersebut langsung dikapitalisasi. Contohnya, jika perusahaan meminjam 10 miliar hanya untuk membangun gedung kantor baru, maka bunga dari pinjaman itu tuh bisa langsung dikapitalisasi karena terkait secara langsung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Farah. Oke, selanjutnya di sini terkait dalam biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi itu ada yang pertama di sini identifikasi biaya pinjaman langsung. Biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi adalah biaya yang secara langsung dapat dikaitkan dengan perolehan atau pembangunan aset dan dapat dihindari jika aset tersebut itu tidak dibeli atau dibangun. Jika suatu entitas sengaja meminjam dana untuk suatu aset tertentu, maka mengidentifikasi biaya pinjaman yang terkait menjadi lebih mudah. Selanjutnya, di sini kesulitan dalam mengidentifikasi biaya pinjaman. Nah, dalam praktiknya, seringkali itu tidak mudah untuk melacak hubungan langsung antara si pinjaman tertentu dengan suatu aset. Nah, kesulitan ini itu muncul ketika, pertama, aktivitas mendana dikelola secara terpusat. Selanjutnya, perusahaan menggunakan berbagai jenis utang dengan suku bunga berbeda. Dan yang terakhir, terdapat pinjaman dalam valuta asing, operasi di lingkungan inflasi tinggi, dan fluktuasi kurs. Akibatnya, menentukan besaran pinjaman yang dapat dikapitalisasi ini memerlukan pertimbangan yang sangat khusus. Selanjutnya, masih dalam cakupan biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi, di sini ada kapitalisasi untuk pinjaman spesifik, yaitu jika dana dipinjam secara khusus untuk suatu aset kualifikasian, jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi adalah biaya pinjaman aktual selama periode tersebut, sehingga dikurangi dengan segala penghasilan seperti bunga yang diperoleh dari investasi sementara dana pinjaman tersebut sebelum digunakan. Selanjutnya di sini ada penyesuaian untuk penghasilan investasi sementara, yaitu seringkali bahwa dana pinjaman itu telah diterima nih sebelum dibutuhkan untuk membayar aset, tetapi selama menunggu dana tersebut tuh yang diinvestasikan sementara dan menghasilkan penghasilan. Dalam menghitung biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi ini, penghasilan dari investasi sementara ini harus dikurangkan dari total biaya pinjaman. Selanjutnya, ada kapitalisasi untuk pinjaman umum. Jika dana yang digunakan berasal dari pinjaman umum, bukan pinjaman spesifik, maka metode yang digunakan berbeda. Jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi dihitung dengan cara yang pertama mengalihkan tarif kapitalisasi dengan jumlah pengeluaran untuk aset kualifikasian tersebut. Terus tarif kapitalisasi itu sendiri adalah rata-rata terimbang dari biaya pinjaman umum yang berlaku selama periode tersebut. Ketiga, pinjaman spesifik yang sudah dihitung secara terpisah harus dikeluarkan dari perhitungan rata-rata terimbang ini. Nah,
terakhir, di sini terdapat batasan. Jumlah yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi total biaya pinjaman yang terjadi dalam periode tersebut. Selanjutnya, dalam cakupan entitas dalam perhitungan, penentuan rata-rata terimbang biaya pinjaman dalam suatu kelompok usaha dapat dilakukan dengan dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan pertama adalah dengan menggabungkan seluruh biaya pinjaman dari entitas induk dan semua entitas anaknya dalam perhitungan. Sebaliknya, pendekatan kedua memungkinkan setiap entitas anak untuk hanya menggunakan rata-rata terimbang biaya pinjaman yang berasal dari pinjaman entitasnya sendiri. Pilihan antara kedua pendekatan ini bergantung pada kondisi dan keadaan spesifik dari kelompok usaha tersebut. Oke, selanjutnya bakal dijelaskan oleh Mafaza. Baik, selanjutnya saya Mafaza Rahmadani akan menjelaskan paragraf 16 sampai 20. Jadi di paragraf 16 ini ada selisih lebih jumlah tercatat aset kualifikasian atas jumlah terpulihkan. Di sini poin ke-16 menyatakan bahwa ketika jumlah tercatat atau biaya perolehan yang diekspektasikan aset kualifikasian melebihi jumlah yang dapat dipulihkan atau nilai realisasi netonya, maka jumlah tercatat turunkan nilainya atau dihapus bukukan sesuai dengan pengaturan dalam pernyataan lain. Dalam keadaan tertentu, jumlah yang diturunkan nilainya atau dihapus bukukan dapat dipulihkan sesuai dengan pernyataan lain tersebut. Nah, pada poin ini menjelaskan bahwa jika nilai tercatat atau biaya perolehan aset kualifikasi yang lebih tinggi daripada jumlah yang dapat dipulihkan, maka selisihnya itu harus dihapus melalui penurunan nilai atau impairment. Nah, aset kualifikasian itu adalah aset yang membutuhkan waktu lama untuk siap digunakan, seperti contohnya itu ada gedung atau pabrik. Jadi meskipun kita sudah mengkapitalisasi biaya pinjaman, nilai aset tetap harus disesuaikan agar tidak melebihi nilai ekonomis yang dapat dipulihkan. Selanjutnya itu ada permulaan kapitalisasi. Jadi di poin 17 ini, entitas mulai mengkapitalisasi biaya pinjaman sebagai bagian biaya perolehan aset kualifikasian pada tanggal awal. Nah, tanggal awal kapitalisasi adalah tanggal ketika entitas pertama kali memenuhi seluruh kondisi berikut. Yang pertama itu ada terjadinya pengeluaran untuk aset. Yang kedua terjadinya biaya pinjaman. Dan yang ketiga ada entitas telah melakukan aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya. Jadi pada poin 17 ini menjelaskan bahwa kapitalisasi biaya pinjaman hanya dapat dimulai ketika 3 syarat yang tadi yang telah disebutkan sudah terpenuhi sekaligus. Nah, tanggal ketiga syarat ini terpenuhi disebut sebagai tanggal awal kapitalisasi. Selanjutnya, poin ke-18, pengeluaran atas aset kualifikasian hanya mencakup pengeluaran yang mengakibatkan pembayaran kas, pengalihan aset lain, atau liabilitas berbunga yang diambil alih. Pengeluaran tersebut dikurangi setiap termin penerimaan pembayaran dan hibah yang terkait dengan aset tersebut. Nah, jumlah tercatat rata-rata aset selama suatu periode termasuk biaya pinjaman yang sebelumnya sudah dikapitalisasi, normalnya merupakan suatu perkiraan yang layak dari pengeluaran yang mana tarif kapitalisasi diterapkan pada periode tersebut. Nah, pada poin 18 ini membahas jenis pengeluaran yang dapat dikapitalisasi. Pengeluaran tersebut dapat berupa pembayaran kas, pengalihan aset lain, atau pengakuan liabilitas yang muncul dari pembangunan aset. Pengeluaran ini juga harus dikurangi apabila perusahaan menerima kas atau hibah yang terkait langsung dengan pembangunan aset tersebut. Dalam menghitung biaya pinjaman yang dikapitalisasi, perusahaan menggunakan rata-rata tertimbang pengeluaran selama proses pembangunan. Selanjutnya yaitu poin ke-19, yaitu aktivitas yang dibutuhkan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya, mencakup lebih dari sekadar konstruksi fisik aset tersebut. Aktivitas tersebut meliputi juga pekerjaan teknis dan administratif sebelum konstruksi fisik dimulai, seperti aktivitas untuk memperoleh izin konstruksi. Akan tetapi, aktivitas tersebut tidak mencakup penguasaan suatu aset ketika tidak terdapat produksi atau pengembangan yang mengubah kondisi aset tersebut. Sebagai contoh, biaya pinjaman yang terjadi selama pengembangan tanah dikapitalisasi selama periode dilakukan, aktivitas yang terkait dengan
pengembangan tanah. Akan tetapi biaya pinjaman yang terjadi selama perolehan tanah untuk tujuan pembangunan tanpa adanya aktivitas pengembangan yang terkait tidak memenuhi kualifikasi untuk dikapitalisasi. Nah, pada poin ke-19 ini, PSAK menjelaskan bahwa aktivitas untuk mempersiapkan aset tidak terbatas pada konstruksi fisik saja. Aktivitas seperti pekerjaan teknis, administratif, desain, hingga perizinan juga dianggap bagian dari persiapan aset. Namun, biaya pinjaman tidak boleh dikapitalisasi jika tidak ada aktivitas yang mengubah kondisi aset. Misalnya, tanah hanya disimpan tanpa rencana pembangunan atau proyek berhenti total tanpa kegiatan teknis. Selanjutnya yaitu ada permulaan kapitalisasi. Pada poin ke-20 ini, entitas menghentikan sementara kapitalisasi biaya pinjaman selama periode yang diperpanjang, yang mana pengembangan aktif atas aset kualifikasian juga dihentikan. Poin 20 ini menjelaskan bahwa kapitalisasi biaya pinjaman harus dihentikan sementara ketika aktivitas pembangunan dihentikan untuk waktu yang cukup panjang. Jika proyek benar-benar berhenti dan tidak ada aktivitas signifikan, maka biaya pinjaman yang terjadi selama periode tersebut tidak boleh ditambahkan ke nilai aset. Nah, tujuannya adalah agar biaya pinjaman hanya mencerminkan kemajuan pembangunan yang nyata. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Agnia Hilma. Selanjutnya, saya Agnia Hilma akan melanjutkan penjelasan dari paragraf 21 sampai 25. Penghentian sementara kapitalisasi. Paragraf 21, isinya biaya pinjaman dapat terjadi selama periode yang diperpanjang yang mana entitas menghentikan sementara aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan suatu aset agar dia dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya. Biaya pinjaman tersebut adalah biaya pemilikan aset yang selesai sebagian dan tidak memenuhi syarat untuk dikapitalisasi. Namun, demikian biasanya entitas tidak menghentikan sementara kapitalisasi biaya pinjaman selama periode ketika entitas sedang melakukan pekerjaan teknis dan administratif yang signifikan. Entitas juga tidak menghentikan sementara kapitalisasi biaya pinjaman ketika penundaan sementara merupakan bagian dari proses yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat siap untuk digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya. Sebagai contoh, kapitalisasi tetap berlanjut selama periode yang diperpanjang ketika tingkat ketinggian air menyebabkan penundaan konstruksi suatu jembatan jika tingkat ketinggian air tersebut umum terjadi selama periode konstruksi di wilayah geografis tersebut. Inti dari paragraf 21 ini, biaya pinjaman dikapitalisasi selama aktivitas konstruksi berlangsung aktif. Jika proyek berhenti karena alasan yang tidak normal, misalnya berhenti karena masalah internal dan tidak ada aktivitas teknis, kapitalisasi dihentikan sementara. Namun, jika penundaan merupakan bagian normal dari proses, misalnya menunggu air surut untuk membangun jembatan, kapitalisasi akan tetap dilanjutkan. Next. Paragraf ke-22, entitas menghentikan kapitalisasi biaya pinjaman ketika secara substansial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasikan agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya telah selesai. Intinya, inti dari paragraf 22 ini, kapitalisasi biaya pinjaman berhenti ketika seluruh aktivitas utama untuk menyiapkan aset kualifikasian telah selesai, sehingga aset siap digunakan atau dijual sesuai intensinya. Paragraf 23, secara umum suatu aset siap untuk digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya ketika konstruksi fisik selesai, walaupun pekerjaan rutin administratif mungkin masih berlanjut. Jika modifikasi kecil masih berlangsung, seperti dekorasi terhadap aset sesuai spesifikasi pembeli atau pemakai, hal ini mengindikasikan telah terjadi penyelesaian seluruh aktivitas secara substansial. Inti dari paragraf 23 ini, aset akan dianggap sudah siap walaupun masih ada pekerjaan kecil yang sifatnya rutin atau administratif. Jika secara fungsi aset sudah bisa dipakai atau dijual, kapitalisasi harus dihentikan. Next. Paragraf 24.
Masih di penghentian kapitalisasi. Jika konstruksi aset kualifikasikan diselesaikan per bagian dan setiap bagian dapat digunakan selama berlangsungnya konstruksi bagian lain, maka entitas menghentikan kapitalisasi biaya pinjaman untuk bagian tersebut ketika aktivitas untuk menyiapkan agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya telah selesai secara substansial. Maksudnya, inti dari 24 ini, jika proyek terdiri dari bagian-bagian yang dapat digunakan secara independen, maka setiap bagian dapat dihentikan kapitalisasinya ketika bagian tersebut selesai dan siap digunakan, meskipun bagian lain masih dalam konstruksi. Paragraf 25, kompleks bisnis yang terdiri dari beberapa bangunan yang setiap bangunan dapat digunakan secara individual merupakan contoh aset kualifikasian yang setiap bagiannya dapat digunakan selama berlangsungnya konstruksi bagian lain. Contoh dari aset kualifikasian yang memerlukan penyelesaian sebelum setiap bagian dapat digunakan adalah bangunan pabrik yang melibatkan proses yang berjalan secara berurutan pada bagian yang berbeda dalam lokasi yang sama, seperti pabrik baja. Inti dari paragraf 25 ini merupakan contoh aset yang diselesaikan perbagian di mana kompleks bisnis atau pabrik besar yang memiliki beberapa bangunan terpisah merupakan contoh aset kualifikasian yang diselesaikan perbagian. Setiap bangunan yang sudah selesai dan dapat digunakan secara individual dihentikan kapitalisasinya meskipun bangunan lain dalam kompleks tersebut masih dibangun. Paragraf selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Devita. Baik, saya Devita Nurkusriyanti, saya akan menjelaskan pembahasan dari teman saya sebelumnya. Pengungkapan, paragraf 26. Bagian ini menjelaskan informasi apa saja yang wajib diungkapkan oleh entitas dalam laporan keuangannya terkait biaya pinjaman. A. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi selama periode. Entitas harus melaporkan total biaya pinjaman yang telah ditambahkan ke dalam nilai tercatat aset kualifikasian, misalnya properti, pabrik, dan peralatan. B. Tarif kapitalisasi yang digunakan untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi. Entitas juga harus mengungkapkan persentase atau tingkat suku bunga yang digunakan untuk menghitung jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi. Biasanya digunakan jika pinjaman yang diperoleh secara umum dan tidak secara spesifik untuk aset kualifikasian. Ketentuan transisi. Paragraf 27 dikosongkan, paragraf 28 dikosongkan. Kedua paragraf ini ditandai dengan dikosongkan atau deleted karena alasan berikut. Alasan yang pertama adalah ketentuan transisi awal yang pernah ada sudah tidak relevan karena standar ini telah berlaku secara luas selama bertahun-tahun. Alasan kedua adalah penomoran paragraf tetap dipertahankan untuk menjaga konsistensi rujukan atau cross-reference dengan standar internasional atau IFRS/IS 23. Ketentuan transisi, paragraf 28A, mengacu pada PSAK 26, penyesuaian tahunan 2018, biaya pinjaman. Amandemen ini terkait dengan paragraf 14, yang tidak terlihat di gambar, tetapi biasanya terkait dengan kapan kapitalisasi harus dihentikan. Entitas menerapkan amandemen ini untuk biaya pinjaman yang terjadi pada atau setelah periode pelaporan tahunan saat entitas pertama kali menerapkan amandemen tersebut. Ini menegaskan penerapan secara prospektif ke depan untuk biaya pinjaman yang timbul setelah tanggal penerapan. Tanggal efektif. Paragraf 29. Pernyataan ini atau PSAK 26 yang terbaru wajib diterapkan untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012. Paragraf 29A dikosongkan. Paragraf 29B mengacu pada PSAK 71, instrumen keuangan. Entitas menerapkan amandemen pada paragraf 6 PSAK 26 tersebut ketika entitas menerapkan PSAK 71. Penerapan amandemen ini terikat pada penerapan PSAK 71. Paragraf 29B mengacu pada PSAK 73, sewa. Entitas menerapkan amandemen pada paragraf 6 PSAK 26 tersebut ketika entitas menerapkan PSAK 73. Penerapan amandemen ini terikat pada penerapan PSAK 73. Paragraf 29D. Paragraf 26
Penyesuaian tahunan 2018. Biaya pinjaman mengamandemen paragraf 14 dan menambahkan paragraf 28A. Entitas menerapkan amandemen tersebut untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019. Penerapan dini diperkenankan. Jika suatu entitas menerapkan amandemen tersebut lebih awal, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut. Ketentuan transisi. Paragraf 30. Pernyataan ini mengganti PSAK 26 2008 biaya pinjaman. Maksud dari paragraf ini, yang pertama, pembaruan standar. Paragraf ini mengonfirmasi bahwa dokumen PSAK 26 yang baru atau direvisi adalah standar yang berlaku saat ini. Yang kedua, penggantian total. Standar ini secara resmi membatalkan dan menggantikan versi sebelumnya, yaitu PSAK 26 tahun 2008. Yang ketiga, implikasi. Entitas akuntansi dan pelaporan keuangan tidak lagi boleh menggunakan ketentuan PSAK 26 yang diterbitkan tahun 2008. Semua rujukan harus merujuk pada ketentuan yang berlaku saat ini, atau revisi 2012 dan amandemen 2018 atau 2019. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.